Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Anis Wasia dengan NIM 3101421060. Di sini saya akan menjelaskan terkait materi asas, konsep, dan ruang lingkup sejarah hubungan internasional serta sejarah diplomasi. Sebelumnya saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan pada saat menjelaskan materi ini. Baik, kita mulai. Yang pertama yaitu adanya hubungan internasional, yaitu diartikan sebagai segala bentuk interaksi negara dan juga masyarakat internasional. Negara ini merupakan pelaku utama dalam hubungan internasional. Dijelaskan bahwa tujuan studi hubungan internasional yaitu adalah untuk mempelajari perilaku internasional, yakni para aktor negara maupun non-negara. Sedangkan tujuan dari sejarah hubungan internasional adalah untuk mencegah peperangan serta menciptakan adanya perdamaian, sehingga menghilangkan prasangka negatif antara berbagai negara supaya tidak terjadi perpecahan seperti perang dunia. Kemudian komponen-komponen yang mempengaruhi adanya kerja hubungan internasional yaitu ada 8, yakni yang pertama ada perbandingan politik luar negeri suatu negara, kemudian ada hukum internasional, organisasi-organisasi internasional, perbandingan politik dan studi kawasan, studi-studi strategis, pembangunan internasional, komunikasi internasional, serta studi perdamaian. Upaya penyelesaian konflik termasuk yang menyangkut adanya pengendalian dan pelucutan senjata juga termasuk. Kemudian ada asas-asas dari hubungan internasional yang didasarkan dengan kekuasaan negara warga negaranya. Menurut di resolusi PBB nomor 2625 tahun 1970, yaitu asas-asas ini antara lain pertama asas teritorial yang didasarkan pada kekuasaan negara atas daerahnya, yaitu suatu negara yang melaksanakan hukum bagi semua orang dan semua barang yang ada di wilayahnya. Kemudian ada asas kebangsaan. Asas kebangsaan ini yaitu sebuah kerjasama internasional dengan didasarkan pada kekuasaan yang dilakukan oleh tiap negara pada seluruh elemen warga negaranya. Kemudian yang ketiga yaitu adalah asas kepentingan umum. Asas kepentingan umum yaitu didasarkan pada wewenang suatu negara untuk melindungi dan mengatur kepentingan-kepentingan dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Ada juga asas persamaan harkat, martabat, dan derajat. Asas ini yaitu dalam setiap negara menjunjung tinggi harkat dan martabat setiap negara lain yang berhubungan supaya menciptakan persamaan derajat sehingga terjadi rasa saling menghormati, saling menghargai, dan menjaga hubungan baik yang saling menguntungkan antara negara-negara tersebut. Kemudian ada asas keterbukaan, yaitu perlu adanya keterbukaan sehingga setiap negara yang melakukan kerjasama paham atau mengerti akan manfaatnya, baik dengan hubungan yang telah terjadi ataupun belum terjadi. Nah, dari asas-asas yang telah disebutkan di atas, ada pula sarana-sarana dalam hubungan internasional atau bentuk sarana hubungan internasional yang mempunyai manfaat atau berguna untuk mendukung proses kerjasama atau hubungan internasional, yaitu meliputi diplomasi yang akan saya jelaskan terkait materi selanjutnya. Diplomasi ini perundingan atau cara untuk mengatur dan melaksanakan hubungan-hubungan luar negeri. Kemudian negosiasi. Negosiasi perundingan dua arah dalam menyelesaikan masalah atau konflik antar negara tanpa melibatkan adanya pihak ketiga. Kemudian ada lobby. Lobby yaitu suatu kegiatan politik yang mempengaruhi satu sama lain. Ada juga propaganda. Propaganda yaitu suatu upaya sistematis atau teratur dengan tujuan untuk mempengaruhi pola pikir, pendapat, emosi, dan tindakan suatu kelompok masyarakat. Dalam hal ini untuk mencapai kepentingan bersama ya. Kemudian ada juga ekonomi. Ekonomi ini tidak dapat dilupakan karena merupakan aspek yang memiliki pengaruh sangat besar dalam kehidupan suatu negara. Yang keenam atau yang terakhir yaitu ada kekuatan militer. Kekuatan militer yang sangat kuat dapat dijadikan modal dalam hubungan internasional. Adapun sarana-sarana yang telah saya sebutkan tersebut
merupakan saling berkaitan dan sangat dibutuhkan oleh negara untuk menjalin hubungan internasional. Selanjutnya yaitu mengenai sejarah diplomasi. Perkembangan diplomasi yang pertama yaitu di India kuno, dengan ditemukannya referensi mengenai berbagai tipe utusan seperti duta, parahita, palgala, suta, dan sebagainya. Duta adalah ahli dalam hal pengumpulan informasi mengenai kekuasaan musuh, sedangkan parahita merupakan utusan yang dikirim oleh rajanya. Pada masa setelah Vajurweda, muncul berbagai contoh penunjukan wakil-wakil diplomatik oleh para penguasa untuk mewakili mereka di istana satu sama lain, baik pada waktu masa damai maupun pada perang. Seperti adanya Palgala dan Suta yang merupakan pejabat-pejabat tinggi yang memiliki pengaruh dalam pemilihan raja. Mereka juga ditugaskan untuk membawa misi-misi diplomatik penting ke negara-negara lain. Kemudian ada juga perkembangan diplomasi pada era Yunani kuno. Sejak abad ke-6 sebelum Masehi dan selanjutnya, para warga kota Yunani melakukan praktek memilih ahli pidato mereka, yaitu yang terbaik. Biasanya ada beberapa sebagai utusan mereka. Utusan-utusan ini untuk dipercayai dengan tugas membela kasus mereka di depan majelis rakyat dari liga atau kota-kota lain, di mana mereka akan dikirim untuk berunding. Kemudian pada abad ke-5 sebelum Masehi, pengiriman dan penerimaan kedutaan-kedutaan menjadi semakin sering antara negara-negara kota Yunani. Yunani saat ini juga telah menyadari bahwa hubungan antar negara tidak dapat diatur hanya melalui tipu muslihat dan juga kekerasan. Bahwa negara Yunani kuno juga pada saat itu telah mengembangkan pergaulan diplomatik ke suatu tingkat tinggi. Kemudian yang ketiga, setelah perkembangan era Yunani kuno, ada perkembangan di Romawi kuno. Tradisi diplomasi dan metode-metode diplomasi serta praktek-prakteknya ini disebarkan dari bangsa Yunani kepada bangsa Romawi. Romawi ini punya practical sense yang baik dan kapasitas administrasi yang mengagumkan. Namun hal ini disayangkan tidak membuat kontribusi yang penting pada perkembangan seni negosiasi yang sangat penting dalam diplomasi, karena mereka lebih suka memaksakan kehendaknya atau keinginannya daripada melakukan perundingan atas dasar timbal balik. Kemudian setelah era Romawi ada perkembangan diplomasi pada abad ke-15 sampai 16. Di masa ini menjadi titik awal mula adanya kesadaran mengenai diperlukannya dasar yang kuat bagi pelayanan diplomatik. Para diplomat yang telah lama berada di negara lain diminta untuk melakukan tugas yang termasuk di dalamnya adalah mengumpulkan informasi, mengamankan kepentingan militer dan komersil atau ekonomi negaranya. Pada masa ini juga diplomasi yang dilakukan oleh negara Venesia memberikan kontribusi besar terkait dengan sistem pengarsipan, yaitu yang telah tertata secara sistematis atau tertata dengan rapi. Hal ini memberikan dasar bagi sistem diplomasi yang terorganisir dengan baik sehingga menjadi contoh untuk negara-negara lain. Kemudian ada perkembangan diplomasi di abad ke-17. Perkembangan diplomasi pada abad ini telah menjadi suatu profesi dan juga mendapat pengakuan umum sebagai metode hubungan internasional. Tumbuhnya nasionalisme dan sistem negara bangsa atau yang kita kenal dengan sebutan nation state system menyebabkan alat perlengkapan negara sebagai suatu hal yang esensial atau penting, karena khususnya setelah perdamaian Westphalia tahun 1648 sebagai titik kristalisasi dan peresmian tegas dari sistem negara. Selama pada periode ini, bangsa Perancis juga memberikan perhatian yang besar terhadap instruksi tertulis yang diberikan kepada duta-duta besar, di mana instruksi ini isinya adalah tentang garis besar kebijakan yang harus dicapai oleh seorang duta besar. Selama abad ke-17 sampai 18 metode diplomasi di Prancis menjadi semakin populer atau semakin terkenal, sehingga bahasa Prancis juga menjadi lingua franca diplomasi. Kemudian ada pula perkembangan diplomasi pada abad ke-18 dan juga ke-19. Pada era ini, diplomat mewakili para raja-raja mereka dan juga sering digunakan sebagai alat yang patuh dalam abad itu. Penguasa-penguasa yang kuat seperti Peter Agung dari Rusia dan Frederick Agung dari Prancis menggunakan diplomasi dan peperangan untuk mencapai maksud dan tujuannya. Pada bagian akhir dari abad 18,
adanya revolusi industri, revolusi Amerika, revolusi Prancis telah mengantarkan suatu zaman atau masa baru untuk adanya diplomasi yang pada khususnya menjadi sejarah yang umumnya suara rakyat itu mulai didengar dan juga diperhatikan. Kemudian adanya perkembangan diplomasi pada abad ke-20. Pada periode ini, diplomasi lebih terbuka kepada publik atau masyarakat, dan munculnya organisasi internasional sebagai wadah dalam melakukan diplomasi pada abad ini. Keterbukaan ini dalam diplomasi khususnya terkait pada bagaimana akses yang diberikan pada masyarakat atau rakyat terkait dengan proses dan hasil yang dicapai dalam sebuah kesepakatan. Dengan munculnya LBP dan juga digantikan dengan PBB sebagai diplomasi multilateral yang menjadi tren atau gaya baru yang menjadi alternatif selain diplomasi bilateral yang dulunya lebih sering digunakan atau lebih sering dilakukan. Kemudian ada juga diplomasi pada masa Perang Dingin. Penyebutan istilah pada diplomasi Perang Dingin ini merujuk pada beberapa aspek, khususnya dalam diplomasi yang muncul pasca berakhirnya Perang Dunia Kedua. Kondisi ini terkait dengan rivalitas atau kepentingan dari dua negara superpower, yaitu negara Uni Soviet dan juga Amerika Serikat pada saat memperebutkan pengaruh ideologi kepada seluruh negara di dunia. Aktivitas diplomasi yang dilakukan pada masa ini sering diasosiasikan dengan konfrontasi antara Timur dan Barat, yaitu Uni Soviet dan Amerika Serikat, yang menjadi fokus terkait dengan upaya global untuk menghindari konflik adanya nuklir global yang dapat menghancurkan sistem internasional termasuk bahkan dunia. Kemudian ada diplomasi pasca Perang Dingin. Dalam diplomasi pasca Perang Dingin dikenal dengan istilah developmental diplomasi, yaitu istilah ini merujuk pada proses di mana negara dunia ketiga atau negara yang tidak berkaitan negara tengah tidak berusaha untuk melakukan negosiasi dalam rangka meningkatkan posisi mereka dalam ekonomi politik internasional. Negosiasi ini sebagian besar merupakan upaya menaikkan posisi tawar negara dunia ketiga terhadap negara industri maju atau negara-negara barat. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.